Tolong ya, tolong bisa dimengertiin ya, tolong bisa dimengertikan ya. Iya, Bang. Ini orangnya ketakutan ya. Bang, abang hari ini mendampingi Teh Nur jadi saksi. Nanti segala sesuatunya akan kita jelaskan ke pemeriksaan ya. Jadi minta tolong nih, tolong ya. Hola bestinya kata Ani. Besti, drama konflik Erin versus Hera yang masih terus bergulir kini diduga makin jadi sorotan. Terlebih kehadiran Nur ART Erin ke Polres Jakarta Selatan baru-baru ini dianggap misterius sama netizen lantaran tak hanya bungkam tapi juga disebut-sebut ketakutan. Tak hanya dijaga ketat oleh kuasa hukumnya, Nur ART Erin yang diminta klarifikasi tujuan kedatangannya ke Polres Jaksel pun tetap bungkam. Besti. Hal tersebut pun langsung membuat netizen ramai berasumsi di kolom komentar video yang menampilkan Nur yang disebut kuasa hukumnya ketakutan. Terlebih tak hanya Nur, namun sang kuasa hukumnya pun tetap bungkam dan begitu bergegas pergi ketika selesai dan dimintai keterangan oleh awak media yang telah menunggunya. Hingga netizen pun ada yang mengusulkan agar Nur dirangkul oleh Lembaga Perlindungan Perempuan. Ini kan udah hujan, Bang. Maaf ya, Tenur. ketakutan Mbak. Tolong ya, tolong bisa dimengertiin ya, tolong bisa dimengertikan ya. Iya, Bang. Ini orangnya ketakutan ya. Bang, abang hari ini mendampingi Teh Nur jadi saksi. Nanti segala sesuatunya akan kita jelaskan ke pemeriksaan ya. Jadi minta tolong nih, tolong ya. Jadi saksi Mbak Erin ya? Mbak Nur. Oke. Abang namanya siapa, Bang? Saksi Mbak Erin. Bang. Ada Pak Standing, Bang. Jadi saksi Mbak Erin. Udah. Tolong Bapak. Bang, ada berapa pertanyaan, Bang? Laporannya Erin atau Hera ini sebagai saksi, Kak. Sedikit ini sebagai saksi laporan Erin atau siapa, Bang? Laporannya seperti apa, Bang? Bang, mungkin laporannya sedikit Bang seperti apa, Bang? Bang, payungnya ketinggalan, Bang, di depan, Bang. Nggak mau diambil, Bang. Pertanyaan, Kak. Oke. Reaksi Nur yang sebelumnya mau angkat bicara belum lama ini ketika ditanyakan tentang Hera dan pekerjaannya sebagai ART di rumah Erin memang cukup terlihat berbeda saat ia mendatangi Polres Jakarta Selatan belum lama ini. Dan di tengah situasi Nur yang tengah menjadi sorotan netizen, Erin sang majikan rupanya tetap memilih slay. Dalam unggahan story Instagramnya, ia terlihat tengah menikmati perjalanan dengan kedua anaknya. Seraya ingin menegaskan kalau persoalan yang terjadi telah ia serahkan kepada pihak yang berwajib. Apalagi tim kuasa hukumnya juga pernah menyinggung tentang bukti decoder CCTV yang dimiliki, sehingga mempertanyakan kenapa berita sampai naik ke media padahal bisa secara kekeluargaan. Sebenarnya saya sama Mbak Hera nggak terlalu dekat ya. Kalau misalkan Mbak Siti sama Mbak Hera itu dekat karena mereka berdua kan di sini di dalam, saya bagian luar jadi nggak terlalu dekat. Jadi kalau misalkan Mbak Heranya kayak gini saya nggak terlalu tahu karena saya bagian di luar. Kalau misalkan Mbak Siti di dalam pasti tahu gitu. Kalau misalkan katanya pakai bajunya Nova itu saya juga taunya katanya. Karena saya nggak deket sebenarnya sama Mbak Hera karena saya orangnya masing-masing kayak gitu, ya kerja aja. Laporan Hera sendiri kan pernah dijambak, pernah di ini maki-maki. Kamu sendiri pernah melihat gak? Kalau melihat sih enggak, dijambak juga enggak. Soalnya kan kejadiannya di atas. Kalau misalkan waktu kejadian yang sore itu mungkin karena ibu kurang menerima ya, karena tiba-tiba Mbak Hera bawa polisi kan mengganggu ketertiban juga di sini. Mungkin ibu agak sedikit marah, jadi ibu marah. Sempat ya tarik-tarikan kayak gitu mungkin karena Mbak Hera pengen keluar gitu. Tapi kalau misalkan di Jambak saya nggak. Tenur sendiri betah di sini ya sebenarnya ya? Sebenarnya kalau misalkan nggak ada berita yang kayak gitu, saya aman-aman aja, betah-betah aja di sini. Cuman karena ini udah terjadi pemberitaan yang berlebihan di luar, keluarga saya jadi sakit, suami jadi panik, saya juga nggak bisa komunikasi, jadi kayak berantakan kayak gitu loh.
Begini Mbak, jadi framing ini kan dibuat seakan-akan bahwa klien kami itu adalah orang atau majikan yang sangat kejam. Nah, dari bukti dekoder itu semua terlihat jelas bahwa kinerja dari saudari Heranya juga yang kurang baik, kurang benar. Tapi apa visi dan misinya dia ini harus menaikkan di media. Sedangkan hal-hal yang seperti itu kan harusnya bisa secara kekeluargaan. Kehadiran Nur ART Erin bersama kuasa hukumnya yang bungkam dan menghindar awak media hingga kini diduga menjadi banyak pertanyaan warganet Besti. Juga seraya dilakukan oleh Sunan Kalijaga yang seraya menghindari awak media dan memilih untuk tak banyak berkomentar terkait dirinya yang dikabarkan telah mundur dari tim kuasa hukum Erin. Abang mundur, ada info abang mundur dari pengacara Bu Erin. Benar nggak bang? Apa itu? Benar bang. Apa sih bang alasannya mundur dari pengacara Bu Erin? Enggak, belum, ntar. Lagi diproses atau seperti apa? Enggak, udah, ntar saya info. Artinya Untuk apa bang mungkin bang tujuannya bang kalau proses sendiri bang? berarti sudah nggak bang berarti sudah nggak mendampingin Erin ya bang ya? Hah? Berarti sudah tidak mendampingi Erin ya? Enggak, hari ini saya enggak ada damping. Tadi sempat menghubungi tim pengacara Bang juga salah satu rekan bahwa dia juga mundur, artinya mengundurkan diri atau sudah gimana bang mungkin dari pengacara Bu Erin? Enggak, nanti saya info. Kabarnya hari ini banyak ada pemanggilan Saya enggak ada kerjaan lain, bukan urusan Erin. Apa bang Saya nggak bisa komentar apa-apa karena nggak ada kaitan. alasannya apa bang mungkin? Alasannya saya lagi dampingin orang lain. Tapi masih sebagai kuasa hukumnya Erin bang? Saya no komen dulu kan. Urusan ini saya no Per kapan bang sudah nggak jadi kuasa hukumnya Erin? Enggak, saya no komen. nggak ada nih bang. Bang berarti Bu Erin sudah menunjuk kuasa hukum yang baru? Ya itu kan hak dia, silakan aja. Oh, hak dia ya? Saya nggak ikut campur dan ngomong. Artinya ya katanya hak dia ya. Tak hanya warganet yang kini menyoroti aksi Nur ART Erin yang seraya bungkam dan disebut ketakutan. Artis senior Tessa Mariska pun diduga membahas aksi Nur tersebut, di mana Tessa juga seraya menyayangkan dengan Nur yang bungkam. Ia pun berharap agar kasus yang kini cukup menyita perhatian warganet bisa segera selesai, Besti. Dan seraya setali tiga uang dengan harapan Tessa, Andre Taulani sang mantan suami dari Erin pun berharap agar kedua kubu bisa tabayun. Walaupun sayang hingga kini Erin pun seraya menolak damai yang akan dibuka Hera jika pihak Erin meminta, yang akhirnya membuat Hera pun kini gak berkeberatan jika mau lanjut. Itu mbak-mbak itu bukannya yang dicari suaminya ya, yang suaminya nangis-nangis terus ngelapor ke salah satu pengacara terkenal juga, terus katanya orang tuanya sakit karena handphonenya katanya 10 hari nggak bisa dihubungin, bukan nggak sih itu ya? Tapi itu kok baik-baik aja, malah ada apa sih ini? Apakah ada gini-gini? Ya kita nggak tahu juga ya, mungkin si mbak itu nggak mau dikejar-kejar wartawan karena takut nanti mamanya sakit lagi atau suaminya khawatir lagi. Karena kemarin suaminya sampai pingsan-pingsan loh di depan rumahnya, depan pagarnya, ya kan? Sampai pingsan-pingsan, sampai teriak-teriak loh karena mbaknya 10 hari nggak ada kabar. Dikirain mbaknya gimana gitu, apa nanti gimanain gitu. Ternyata mbaknya ada. Tapi kalau mbaknya memang mau bersaksi ya nggak apa-apa, nggak usah kabur-kaburan juga mbak. Ngapain sih kabur-kaburan? Biasa aja. Takutnya kita nih kayak gini nanti ya, kalau misalnya nanti kurang gitu ininya bersuara deh sebenarnya, tapi kalau ininya mantep suaranya dikit. Itu menurut aku loh ya. Aku pikir kalau misalnya sesama HRT, aku pikir kompak, jadi saling ini ya, saling dukung. Ternyata mungkin karena masalah uang dilebihin atau masalah apa, jadi kompaknya kurang, lebih kompak jadinya ke ini kali, mungkin ya saya nggak tahu.
Tapi ya saya berharap aja semoga kasus ini cepat selesai lah, biar nggak jadi ini juga, nggak jadi isu-isu yang berkeliaran gitu. Ya, oh ya buan mbaknya pulang mbak, dipanggil sama suaminya. Oh betah ya mbak, lupa. Semoga prosesnya tetap berjalan. Nah, kalaupun pihak sana ada perdamaian, nanti biar lawyer saya aja kalau masalah kayak gitu. Ada etikat baik untuk berdamai, ya saya membuka ruang hati saya buat menerimanya gitu. Kalaupun sudah disiksa, ya kan selebihnya itu ada dari lawyer saya gitu kan. Problematik sekali. Tapi kan sekarang ada berita bahwa di mana Merah bersedia berdamai dengan Nur Syahri. Mohon maaf, saya bukannya nggak mau damai, tapi nama baik saya sudah rusak, apalagi dengan fitnahan seperti ini. Teman-teman saya semua jadi menilai saya, oh Erin kok begitu ya. Maksudnya ini framingnya udah sangat jelek sama saya, sangat memojokkan, dan nama baik saya dong ini harus dipertarungkan se-Indonesia menghujat saya dengan tuduhan yang dia bilang katanya saya mencakar, mencekik, apalagi menendang, menodong pisau. Itu sangat keterlaluan, maksudnya udah sangat luar biasa fitnahnya. Nggak bisa dong saya difitnah kayak gini kan. Maksudnya kalau saya minta maaf, berarti saya mengakui dong kalau saya tuh melakukan hal ini. Enggak dong, saya harus mempertarungkan nama saya, maksudnya keadilan, mempertarungkan nama saya. Kan berarti proses selanjutnya apakah memang ingin berdamai atau seperti apa? Ya udah jalanin aja lah proses hukum. Oh ikutin sekarang ya? Iya. Sekarang On the track aja dulu ya. Ada pesan gak sih terakhir? Iya. Gue mau baik sama RT gue mah gue sayang semua. Tapi nggak pernah gaji ditahan ya Pak Haji? Ada hak orang pun tahan-tahan nggak boleh dong. Wah pokoknya harus baik-baik aja lah, gitu aja. Pak Haji, sedikit dengan kasus ini harapannya Pak Haji biar cepat kelar mungkin Pak Haji. Iya udah tabayun. Tanggapan sedikit. Tabayun, saling bermuhasabah diri, ya saling memaafkan, tidak boleh lagi terjadi di kemudian hari. Gitu aja, damai-damai aja hidup, gak usah banyak-banyak drama, capek. Hati-hati Pak Haji, sehat-sehat Pak Haji, sehat-sehat Pak Haji. Ya Besti, masih jadi misteri Besti. Apakah kedatangan Nur itu ke Polres Jakarta Selatan sebagai saksi atas laporan Erin, atau justru panggilan klarifikasi sebagai saksi atas laporan Hera ya? Secara Nur dan kuasa hukumnya juga bungkam. Gimana nih menurut kalian? Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share biar bisa dapetin video kecil lainnya hanya di Kata Ani Besti.